안녕하세요. Belajar Hangul kelas 친구들은 안녕하세요. Ya, masih dengan topik yang sama, reason and causes, tapi ini plus. Jadi tambahan dari 3 video yang sudah diberikan sebelumnya. Ini video untuk teman-teman yang masih bingung dengan bedanya aso, oso, dan nika. Karena kalau tembune itu sebenarnya sudah jelas ya. Biasanya dia dipakai untuk ekspresi kalimat yang lebih negatif vibes-nya atau lebih menekankan kepada alasannya sekali gitu ya. Nah, biasanya yang lebih yang membingungkan itu adalah yang aso, oso, dan nika. Oke, di video kali ini akan dibahas mengenai bedanya aso, oso, dan nika. Oke, perbedaan yang pertama adalah kalau aso, oso, dia biasanya tidak bisa digunakan untuk kalimat perintah atau kalimat pengusul gitu ya. Kalau mengusulkan sesuatu atau memberikan perintah sesuatu, itu kita nggak bisa pakai aso-oso. Tapi nika bisa digunakan untuk kalimat perintah atau kalimat pengusul. Contoh misalnya ini, 시간이 없어서 빨리 가세요. Ya, kalau pakai kata kaseo itu kan memerintah ya, memerintah dengan halus. Jadi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau pakai seo, kaseo gitu, atau misalnya juseo kayak gitu-gitu, gak bisa ya, nggak boleh pakai aso oso. Jadi ini kalimat ini salah ya. Yang benernya adalah pakainya nika. Jadi yang benernya adalah 시간이 없으니까 빨리 가세요. Ya, karena nggak ada waktu, cepatlah pergi gitu. Jadi 시간이 없으니까 빨리 가세요. Itu ya. Yang betul pakainya nika kalau kita mau pakai kalimat yang tujuannya untuk memerintah atau menyuruh atau mengusulkan sesuatu. Itu beda yang pertama. Jadi aso-oso tidak bisa dipakai untuk kalimat perintah, kalau nika bisa dipakai untuk kalimat perintah. Oke, beda yang kedua adalah aso-oso tidak bisa dipakai untuk kalimat yang ditujukan untuk menyatakan kejadian di masa lalu. Jadi nggak bisa dipakai untuk past tense, ya, nggak bisa dipakai untuk kalimat yang lampau. Kalau nika bisa dipakai untuk kalimat yang lampau, gitu. Jadi, kalau misalnya kalimat ini nih, 한국에서 살았었어. 한국에서 살았었어. Sorry. 한국어를 잘해요. Saya pernah tinggal di Korea sehingga saya bisa bahasa Korea gitu ya. Kan arti kalimatnya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau di ya Korea, nggak boleh pakai sarasoso. Ya, sarasoso ini nggak bisa. Kan saraso ini kan past tense ya, ot ya, sarasoso nggak bisa, nggak boleh pakai so di belakangnya. Jadi yang betul harus pakai nika atau nikah. Jadi yang betul kalimatnya harusnya ini, 한국에서 살았으니까 한국어를 잘해요. 한국에서 살았으니까 한국어를 잘해요. Gitu. Jadi pakainya nika. Kalau kalimatnya kalimat untuk past tense ya, untuk kejadian di masa lalu gitu. Ingat ya, yang pertama tadi tidak bisa untuk kalimat perintah, yang kedua tidak bisa untuk kalimat past tense atau kalimat masa lampau. Untuk keduanya yang bisa adalah nika. Next. Berikutnya, nah biasanya aso-oso itu digunakan untuk general causes atau general reason. Jadi alasannya itu biasanya umum, gitu, umum yang semua orang tahu. Atau aku dulu pernah bilang kalau aso-oso itu biasanya lebih ke penekanannya ke perasaan. Jadi kalau misalnya kibuni nomu apa so gitu ya. Jadi perasaannya nggak enak gitu, atau misalnya dia terlihat nggak enak, terlihat sakit. Nah, itu semuanya biasanya pakainya aso, oso. Nah, kalau nika
alasannya itu lebih subjektif atau sudah jelas gitu ya penekanan ke alasannya. Jadi misalnya sudah lebih apa sih lebih udah lebih jadi bingung lebih subjektif ya. Jadi misalnya saya telat karena misalnya ketemu teman dulu gitu ya. 친구를 만났으니까 친구를 만났으니까 늦었어요. Saya telat karena saya ketemu teman dulu. Jadi biasanya kalau pakai nika itu lebih ke penekanan ke alasannya. Saya ketemu teman gitu, bukan karena macet. Kalau macet boleh pakai ini, 늦었어. boleh pakai asosо. 자가 막혀서 gitu ya, 늦었어요. Karena alasannya udah alasan umum. Tapi kalau misalnya karena ketemu teman sakit gitu kan alasannya udah lebih subjektif ya, lebih spesifik gitu. Nah, dan pengen menekankan pada alasannya, nah biasanya kita pakai nika, bukan aso, oso. Gitu ya. Contohnya ini misalnya 왜 늦었어요? Kenapa kamu terlambat? 자가 막혀서 늦었어요. Ini kan alasannya umum. Tapi kalau mau pakai nika juga nggak apa-apa. Kalau kamu pakai nika, jaga maki nika, artinya kamu mau menekankan ke alasan tersebut dan biasanya orang juga udah tahu kalau alasan itu, kalau jalanan tuh pasti macet gitu. Gitu ya. Jadi ada dua, bisa untuk menekankan, bisa juga untuk menjelaskan alasan yang biasanya orang sudah tahu. Gitu. Oke, itu beda yang ketiga. Beda yang keempat, kalau aso-oso biasanya digunakan bersamaan dengan kata sapaan seperti panggapta, kumapta, kamsahada, dan mianhada. Tapi enika-nika itu nggak boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh dipakai barengan dengan panggapta, kumapta, kamsahada, atau mianhada. Jadi ini teman-teman mungkin sering dengar kata-kata ini. 만나서 반갑습니다. 만나서 반가워요 gitu ya. 미사일 늦어서 미안해요 gitu ya. Atau misalnya 선물 받아서 고마워요 gitu. Jadi 만나서 반갑습니다. Senang bertemu dengan Anda. Terus misalnya telat dan minta maaf ya 늦어서 미안해요. Gitu. Jadi biasanya dipakai bersamaan dengan ekspresi sapaan. Seperti panggapta, mianada, kamsahada, dan komapta. Gitu. Nah, itu tidak bisa dipakai di enika. Jadi aneh dan biasanya nggak pernah dipakai. Jadi kalau mana nikah panggap semnida itu tidak boleh ya, nggak boleh, salah. Jadi harus manaso panggap semnida, bukan mana nikah panggap semnida ya. Jadi manaso panggap semnida. Oke? Oke, itu beda aso-oso ada 4 poin penting ya. Jadi kalau aso, oso tidak bisa dipakai di past tense, tidak bisa pakai untuk kalimat perintah, terus biasanya alasannya umum, dan terakhir biasa digunakan untuk bersamaan dengan kalimat sapaan. Oke, itu tambahan untuk reason and causes. Semoga bisa jauh lebih mengerti. 한국어 많이 사랑해주세요. 감사합니다.